Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Kamis 12 September 2024. Sebelum kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang menjaga kami sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini kami telah bangun menyambut hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, Kamis 12 September 2024, diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah Yusuf, anak Yakub, yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir karena kecemburuan. Di sana dia banyak mengalami kesengsaraan, banyak mengalami penderitaan sebagai orang asing, apalagi sebagai budak belian. Tetapi pada saat ini Yusuf telah diangkat menjadi penguasa di negeri Mesir, tempat dia sengsara selama ini. Bahkan dia diberi kesempatan untuk menjadi orang paling dihormati, orang paling ditakuti setelah Fir'aun di tanah Mesir. Sungguh luar biasa penyertaan Allah, pertolongan Allah kepada Yusuf, anak Yakub ini, anak Israel. Bahkan pada saat ini, bagaimana firman ini menerangkan bahwa dia telah diberi anak bernama Manasye dan Efraim. Dan saat Efraim anak kedua lahir, dia mengatakan bahwa Allah membuat dia mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kesengsaraan, jalan hidup yang begitu sulit kita hadapi, banyak luka batin, banyak persoalan, terkadang kita merasa bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Tetapi lewat sejarah kehidupan Yusuf di tanah Mesir, kita melihat bahwa rencana Tuhan begitu hebat, begitu besar lewat hidupnya. Bahkan dia pernah bersaksi bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memelihara satu bangsa besar, yaitu bangsa Israel, keturunan Yakub. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah lewat renungan ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita muliakan, Bapa kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang punya sejuta cara untuk menolong orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya. Karena itu sekali lagi saudara-saudariku, tatkala kesengsaraan, penderitaan, aniaya, apapun yang sulit, yang menyakitkan, yang kita alami saat ini, barangkali Tuhan sedang berkarya lewat hidup kita untuk membawa kita kemudian pada satu kehidupan yang lebih baik, satu kehidupan yang terhormat, seperti Yusuf, dari seorang hamba belian yang dibeli
kini dia telah menjadi penguasa di tanah Mesir. Bahkan bukan hanya itu, dia diberi kesempatan untuk memiliki anak yang hebat. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berputus asa, jangan kecewa dengan semua proses hidup yang kita jalani hari ini. Barangkali Tuhan sedang menuntun kita, mempersiapkan kita menjadi orang hebat, menjadi orang besar di dalam sejarah kehidupan kita, bahkan kehidupan orang banyak. Karena itu mari serahkan hidup kepada Tuhan seperti Yusuf, supaya engkau diberi petunjuk, supaya engkau diberi kesempatan untuk mengalami transformasi hidup, perubahan hidup dari tidak apa-apa menjadi orang yang paling hebat di zamannya. Karena itu bersama Tuhan, bersama kuasa Tuhan, dalam penyerahan diri total kepada Tuhan, segala apapun yang kita alami saat ini, derita, sengsara, pelecehan, penganiayaan, akan diubahkan oleh Tuhan, mengangkat derajat kita supaya kita boleh mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan lebih hebat lagi. Dengan cara Tuhan mengangkat kita, kita akan dipakai untuk melayani lebih hebat lagi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi atas kasih dan anugerah-Mu yang memberikan motivasi bagi kami pada renungan hari ini. Seperti cerita hamba-Mu Yusuf anak Yakub yang dahulu adalah hamba, dia akhirnya Kau angkat menjadi penguasa dan orang terhormat. Karena itu terima kasih Tuhan atas renungan hari ini. Dan kami selalu percaya dan yakin bahwa Engkau punya rencana dalam setiap kami, orang yang Engkau pilih, orang yang percaya pada kuasa-Mu. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Pakailah kami Tuhan seperti Yusuf, lebih hebat lagi untuk melayani Engkau. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan saya menyapa bagi saudara-saudari yang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Bagi yang sedang sakit, dimanapun Anda dirawat, apakah di rumah atau di rumah sakit, saya berdoa Tuhan segera memberi kesembuhan. Dan bagi saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan berat, mari kembali datang pada Tuhan. Serahkan semua pergumulanmu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Akhir kata saya sampaikan selamat beraktivitas hari ini bersama Tuhan. Jalani hari ini dengan sukacita dan bahagia. Tuhan memberkati kamu sekalian. Shalom.